Assalamualaikum Sobat Jalan-Jalan. Kembali lagi ke channel aku. Nah, kali ini aku mau ngajakin kalian ke salah satu hotel atau resort yang lagi hype banget nih, yaitu Cafe Alam Resto and Resort. Nah, untuk lengkapnya kalian jangan lupa untuk tetap pantengin channel aku untuk mendapatkan informasi terbaik seputar penginapan, tempat rekreasi, jalan-jalan, wisata maupun lainnya. Oke, kalian baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk dukung terus channel aku. Happy for watching. Oke sob, untuk menuju ke Cafe Alam Resto and Resort, kita harus melalui jalur tol Bocimi. Nah, di sini kita sudah sampai di gerbang tol Caringin, yaitu gerbang tol terakhir menuju ke jalan alternatif Ciawi. Dari sini keluar gerbang tol Caringin, kita langsung ambil jalur kiri untuk menuju ke jalan alternatif Ciawi. Jadi di jalan alternatif Ciawi ini nanti kita akan menemukan pertigaan dan kita akan belok kanan menuju ke jalan Pasar Cikareteg Caringin. Tapi ini aku kelewat, jadi aku putar balik dulu dan langsung belok ke jalan Pasar Cikareteg menuju ke Caringin. Karena Cafe Alam ini itu lokasinya berada di daerah Pancawati Bogor. Jadi jalur yang enak itu untuk menuju ke lokasi ya lewat Jalan Raya Caringin ini. Untuk waktu tempuh perjalanan dari Jakarta maupun Tangerang itu menghabiskan sekitar 2-3 jam perjalanan menuju ke lokasi. Ini kita sudah melewati pasar Cikaretegnya, jadi banyak sekali pedagang-pedagang yang ada di bahu jalan. Aku sendiri cukup senang kalau melewati jalur alternatif ini. Selain jalanannya juga mulus, nah kita juga nggak kejebak macet. Semisalkan kalau kita lewat di jalur utama Jalan Raya Ciawi. Semakin dekat menuju arah Pancawati, kita akan menemukan jalan yang memang agak sedikit kurang mulus ya. Berarti ini tandanya kita sudah mau mendekati ke lokasi. Sepanjang perjalanan ini aku perhatikan di sini tuh banyak sekali ya villa-villa maupun kafe-kafe yang bernuansa alam dan juga resort di sepanjang perjalanan ini. Dan umumnya aku perhatikan banyak sekali tamu-tamu dengan rombongan bis-bis yang besar itu masuk ke dalam villa maupun resortnya. Nah, ini dia, kita sudah mau hampir sampai. Nah, di sini kita udah nemuin jalanan yang rusak banget, tapi ini kayaknya sih sedang dalam perbaikan ya, supaya jalur menuju kafenya itu jadi lebih bagus dan lebih mulus untuk jalannya sendiri.
Oke, kita langsung parkir aja karena udah disambut sama akang-akang penjaga parkirnya. Nah, ini posisi untuk parkirannya itu sebetulnya cukup luas dan ternyata di sini tuh emang lagi rame banget. Karena tempat ini itu mengusung konsep kafe. Jadi tamu yang datang di sini memang bukan hanya sekedar tamu yang ingin menginap di hotel, tetapi tamu-tamu yang memang datang ingin bersantai, menikmati kopi maupun nuansa alam di kafe ini. Nah, ini aku mau langsung menuju ke front office-nya ya. Dan di sini disambut sama warlock yang menawarkan beberapa dagangan mereka, tapi tidak sampai masuk ke dalam resto ataupun resortnya, hanya di bagian parkirannya aja. Jadi kita langsung ke front office-nya, itu terdapat di cafe bagian depan. Nah, jadi cafe alam ini itu terdapat dua bagian. Cafe restonya itu ada yang di bagian paling depan, yang samping parkiran, maupun yang di bagian paling belakang. Nah, untuk cafe alam yang di bagian belakang itu adalah termasuk cafe maupun hotel resortnya letaknya itu bergabung. Kalau ini adalah khusus resto ataupun cafe yang ada di depan. Jadi kalau mau konfirmasi check-in, kita langsung ke bagian cafe yang ada di depan sini. Oke, kita cari-cari dulu mana ya resepsionisnya. Iya. Mau ini Kak, konfirmasi reservasi atas nama penginapan. Atas nama Nana Anjani. Alhamdulillah proses check-innya cepat ya, tidak berbelit-belit. Dan aku sudah dapat kuncinya, langsung diantar oleh salah satu staf dari hotelnya. Dan di sini juga aku dibantu untuk dibawakan barang-barang sampai ke kamar. Oke sob, kita langsung room tour aja. Kita lihat fasilitas atau kelengkapan apa aja nih yang kita dapet di cafe alam ini. Nah, kebetulan di sini aku sudah booking di tipe Canary. Dan pas buka pintu memang tidak ada ruang tamu, jadi memang langsung kamar. Dan di sini aku lihat ada satu bed besar ya, dan juga di bawahnya ada matras. Dan ini menurut aku di satu ruangan yang ini itu sudah cukup untuk 4 orang. Dan di sini kasur ataupun bednya itu empuk dan nyaman sekali. Nah, di sini ada komplimennya, ternyata kita udah dapet ada 2 air mineral, yaitu Pristine ya, sama 1 kotak tisu. Di atas kasur sudah ada 2 buah handuk, dan juga di kamar ini sudah disediakan password wifi untuk tamu yang nginep di kamar ini. Jadi untuk tema kamarnya sendiri itu konsepnya kayu-kayu ya, karena kan mengusung tema alam. Dan untuk pencahayaannya menurut aku ini sih keren banget, karena dia lampunya itu bisa diredupkan, bisa diterangkan. Jadi cocok untuk kalian misalnya yang sukanya agak redup ataupun suka dengan ruangan yang jauh lebih terang, itu bisa disetting maupun disetel sendiri. Di kamar yang kedua ini memang connecting room ya, jadi tidak ada pintu antara kamar pertama dengan kamar yang kedua. Dan di sini juga cukup lengkap karena ada TV, dan di sini ada 2 botol air mineral lagi. Jadi totalnya udah ada 4. Kita dapat 4 botol air mineral. Kemudian ada 2 handuk juga dan 1 kotak tisu. Di kamar ini tuh aku seneng banget karena begitu masuk ke kamar, ternyata ruangannya itu bener-bener wangi dan aku lihat bersih banget. Nah, tapi dalam satu ruangan ini hanya terdapat 1 AC dan memang di sini connecting room ya. Jadi memang tidak ada pintu antara kamar satu dengan kamar lainnya. Nah, ini untuk kamar mandinya. Dan kita masuk juga wangi kamar mandinya, dan aku lihat kamar mandinya benar-benar bersih dan kesat.
Facilitiesnya sendiri itu cukup lengkap ya, dari shampoo, sabun, pasta gigi maupun sikat giginya itu lengkap. Dan di sini sikat giginya kita tuh dapat 4 pasang dan itu pun baru-baru. Dan satu pasta gigi ini juga baru, masih tersegel. Gede loh ini size-nya. Biasanya kita dapatnya kecil-kecil gitu ya. Tapi ini pasangan pasta gigi dan sikat gigi yang bermerek loh. Ini salah satunya yang bikin ruangan selalu wangi karena terdapat pengharum ruangan di setiap sudutnya. Baik di kamar mandi maupun di dalam ruangan masing-masing kamar itu ada pengharum ruangannya. Tapi sayang sekali ya, kalian jangan berharap kalau di hotel ini ada water heaternya. Ternyata di semua kamar itu tidak ada water heaternya, kecuali kalian pilih tipe yang paling mahal, di situ ada. Baru ada water heaternya. Jadi selama di sini itu aku mandi pakai air dingin. Nah, ini aku spill harga tipe-tipe kamar yang ada di Cafe Alam ini. Nah, ini tipe kenari yang aku pesan dan yang sedang aku review. Ini adalah room cemara yang terdapat water heater di kamar mandinya. Di room kenari ini, setiap kamar itu terdapat satu extra bed, dan extra bednya pun gede ya, lebar-lebar. Jadi rekomen banget buat kalian yang bawa keluarga, apalagi yang jumlah anggota keluarganya itu lebih dari 4 orang, jadi nggak perlu khawatir kesempitan di kamar. Iseng-iseng aku keluar kamar, aku naik ke atas buat lihat-lihat aja sih. Dan di sini di atas kamar yang kita tempatin itu ada satu buah kamar kecil. Dan aku nggak tahu sih ini untuk apa gitu kamarnya. Entah untuk staff kah atau lainnya. Yang jelas aku nggak tahu. Nah, ini untuk pemandangannya dari atas kamar aku. Malam pun datang, tadi kita udah sempat istirahat dulu, makan, beres-beres. Nah, ini saatnya kita mau lihat-lihat pemandangan di malam harinya. Di Cafe Alam ini bener-bener yang nuansa alam, karena yang kedengeran itu hanya suara jangkrik, katak, kemudian ada suara burung. Dan di sini tuh ternyata terdapat beberapa hewan peliharaan ya. Jadi di samping kamar aku ini ada akses jalan menuju ke Cafe Hutan Pinus, dan di bawah sini memang terdapat resort maupun hotel di tipe Pinus dan Cemara. Wow, sempat kaget juga nih aku guys, karena begitu aku lihat pas anak tangga yang banyak kayak gini nih, terus curam turun ke bawah, itu kayaknya nggak ramah banget deh buat lansia maupun tamu yang difabel, karena itu tangganya banyak. Ini aku lagi turun buat ke kasir atau resepsionis cafe untuk pesen makanan maupun minuman. Nah, di sini sih aku sebenarnya kepengen ngopi ya, karena mereka rekomendasinya itu adalah kopi alamnya. Jadi aku pengen coba. Jadi di sini aku sempat lihat-lihat dulu dan tanya-tanya. Kalau yang di sebelah sana itu toilet ya, gedungnya itu. Dan juga di situ letaknya ada musola juga.
Jadi kalian nggak perlu datang ke kasir sih kalau mau pesan makan maupun minuman di cafe ini, karena petugasnya atau waitersnya itu nanti bakalan keliling sambil bawa buku menu untuk menawarkan kalian apa saja yang mau dipesan untuk makan ataupun nongkrong di cafe ini. Kita mau nyobain ini Kak, kopi alamnya, tapi mau langsung disajikan di meja ya. Ditunggu? Iya, ditunggu. Di sosmed, cafe alam ini tuh punya kopi yang lagi viral banget loh. Jadi karena aku penasaran, aku pesen kopi alam yang lagi viral itu, dan juga 1 cangkir bandrek yang katanya itu enak banget. Dan aku juga pesen camilan manis untuk menemani minum kopi aku di malam yang syahdu dan romantis ini. Pokoknya mantap banget deh. Ini apa ya? Ini aku spill buku menunya. Jadi kalau kalian mau pesen kopi alam yang tadi, bisa kalian request untuk minta disajikan langsung di atas meja kalian. Untuk harganya sendiri menurut aku tidak terlalu mahal ya untuk sekelas resto resort ini, karena untuk porsiannya juga menurut aku masih cukup nalar sih. Dan untuk price listnya sendiri itu udah termasuk tax and service ya. Jadi menurut aku ya emang murah. Di tempat ini tuh banyak sekali hewan-hewan unggas seperti burung, ayam, bebek. Jadi kalau misalkan kalian bawa anak-anak itu menurut aku cukup menghibur sekali ya. Tapi harus selalu dalam pengawasan karena di resort ini itu banyak sekali anak-anak tangga curang.
Oke, sobat jalan-jalan, aku mau tunjukin ke kalian tipe-tipe kamar lain yang ada di resort ini. Nah, di sini jadi memang masih dalam nuansa asli atau nuansa hutan ya, di setiap resort ataupun kamar-kamarnya. Jadi memang udaranya di sini cukup sejuk. Nah, ini yang aku datengin adalah tipe bougainville. Cuma aku mohon maaf ke kalian nggak bisa spill dalamnya, karena pada hari ini itu kamar-kamar tipe ini semuanya full sudah terisi dengan tamu. Di belakang tipe bougainville ini ada tipe lili dan lavender. Di tipe room ini, lili dan lavender itu masih dalam satu bangunan ya dengan bougainville. Nah, enaknya kalau di room ini itu sebelahnya itu terdapat dapur umum yang dikhususkan untuk tamu. Jadi memang jaraknya lebih dekat. Nah, di sini juga untuk dapurnya bagi aku itu termasuk sudah lengkap sekali ya. Baik dari alat masak maupun di sini ada kulkas maupun alat makannya sudah tersedia. Tapi kalau kalian butuh apapun itu tinggal kontak ke adminnya aja, karena di sini mereka melayani room service. Jadi apapun itu tinggal chat ataupun hubungi. Nah, ini aku mau menuju ke cafe yang ada di atap. Jadi posisinya ada di sebelah bangunan lili maupun lavender ya. Jadi kita langsung naik tangga aja ke atas karena di situ ada resto ataupun cafe yang terdapat di rooftop. Di rooftop ini adalah termasuk salah satu spot yang cukup ramai ketika malam hari ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pesan juga nggak perlu khawatir, karena nanti akan ada waiters yang akan berjaga untuk melayani pesanan kalian. Ini aku spill musola dan toilet yang ada di cafe. Untuk pertama kali kesan aku, tempat ini tuh bener-bener sangat bersih dan tertata rapi. Ya, jadi bersih dan rapi dan sangat membuat nyaman pengunjung. Jadi tidak ada yang namanya sampah-sampah berserakan atau ketemu misalkan di jalan ada kotoran ataupun sampah yang terbuang sembarangan. Ini adalah tangga dari room bougainville yang menuju ke cafe alam. Nah, ini kalian bisa lihat lingkungan di sini tuh benar-benar bersih dan asri sekali. Nyaman sekali untuk kita bersantai maupun jalan-jalan pagi.
aku menuju ke kasir resto untuk konfirmasi menu breakfastnya. Karena aku nginep di sini itu dapat breakfast sebanyak 4 packs. Jadi kalian nanti akan dikasihkan 3 menu pilihan, yaitu kue tiaw goreng, mie goreng, ataupun nasi goreng. Dan minumnya itu teh manis maupun air mineral, kalian bisa pilih salah satunya. Nah, ini seperti yang tadi aku bilang. Jadi kita langsung pilih aja tempat yang mau kita tempati untuk sarapan nanti. Akhirnya aku memilih gazebo ini untuk tempat kita sarapan. Nah, menghadap langsung ke hutan pinus. Oke, sambil nunggu sarapannya datang, kita mau jalan-jalan dulu nih. Sambil lihat-lihat room lain. Karena di lokasi cafe alam ini ada room pinus dan cemara yang memang letaknya itu berada di hutan pinus. Jadi khusus untuk 2 room ini itu memang terletak di dalam cafe alamnya yang menghadap langsung ke dalam hutan ya. Dan tempatnya di sini tuh benar-benar dingin, adem, sejuk, dan sangat-sangat membuat nyaman. Sepi untuk kalian yang benar-benar butuh suasana yang tenang. Di tipe room pinus maupun cemara itu di atas roomnya itu terdapat gazebo seperti ini ya. Itu bisa ditempati secara pribadi jika kalian membawa keluarga besar. Itu bisa banget nih buat kumpul-kumpul di malam hari sambil menikmati hidangan maupun santai-santai keluarga. Nah, ini dia tipe room yang paling mahal, yaitu tipe cemara. Nah, di sini karena kayaknya abis ada yang check out ya, jadi memang lagi dibersihin. Oke, kita mau langsung sarapan aja nih, karena kebetulan kayaknya sudah mau datang deh sarapannya. Nah, ini dia sarapan yang aku dapat. Itu sebanyak 4 packs ya, atau 4 porsi. Aku pesan nasi goreng, mie goreng, dan teh manis. Habis sarapan terus ngopi pagi itu seger banget loh. Dicoba ya, karena benar-benar mantap deh. Ini suasana sarapan kami, dan ketika kami lagi menikmati sarapan, ternyata ada live show daripada monyet-monyet liar di sini. Aduh, ya ampun, bener-bener unik dan lucu banget pemandangannya. Sampai putriku saja kepengen bawa pulang 1 anak monyetnya. Lucu banget ya pokoknya di sini, bener-bener seru. Tiba-tiba ada iguana yang lepas sob. Tuh lihat tuh di atas itu.
Nah, itu tadi iguana yang ada di depan kamar kita itu. Ini lagi diakalin sama akang-akangnya, gimana caranya biar supaya itu talinya iguana itu bisa diraih ya. Nah, lihat dong. Ih, ada burung-burung, terus ada kupu-kupu. Bener-bener deh. Pokoknya kita yang sebagai dewasa aja ngerasa nyaman dan asik banget ya main kesini. Sama Dino, ini namanya Dino. Ini namanya Dino ya. Ini dia iguana merahnya akhirnya ketangkep juga dan langsung diikat kembali ke tempatnya. Tadi juga aku sempat foto-foto juga ya sama si iguana ini. Kalian nggak perlu khawatir karena hewan-hewan di sini tuh bener-bener udah jinak katanya. Oke, sobat jalan-jalan, terima kasih sudah menonton videoku sampai habis. Nah, untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa ya dukung channel aku dengan subscribe, like, komen, ataupun share. Oke, tunggu video aku berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.